Halo Sobat BLN, senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Nah, untuk kali ini kita akan bahas sesuatu yang lebih menarik lagi. Langsung saja kita sambut sapa Mas Heri sebagai pemimpin dari Suandra Tour and Travel. Mas Heri, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat selalu ya. Sehat ya. Alhamdulillah. Mas, kalau boleh tahu nih, bisa sedikit cerita nggak sih tentang Suandra seperti apa? Ya, Itu gimana? Suandra itu brandingnya kita pakai Suandra Tour. Kemudian PT resmi itu namanya PT Suandra Mitra Nusantara. Jadi itu biro perjalanan yang selama ini membantu jamaah umroh, jamaah haji, kemudian tur domestik, tur internasional. Kalau kita tagline-nya wisata halal. Jadi wisata-wisata yang kita arahkan untuk orang-orang, terutama yang orang-orang muslim itu kan mesti makanannya halal dan sebagainya. Nyaman lah ya mereka. Ya, mereka tidak khawatir Jalan-jalan seperti itu. Dan kita ini tahun 2015 Mas berdiri, sudah puluhan ribu jamaah kita berangkatkan melalui Suandra. selama kurun waktu itu sudah ribuan. Iya, sudah ribuan Mas. Nah, tahun kemarin itu sudah 1000 lebih kok. Yang tahun kemarin saja itu. Tahun ini baru ratusan lah. Mungkin 200 sekian atau 300 kurang dikit. Oke Mas, pertanyaan saya awal ini, kenapa Mas Heri tertarik di bidang travel gini? Perjalanan, gini, ngurusi perjalanan. Kalau saya itu sebenarnya tertarik di banyak hal Mas. Ya, ini salah satu dunia yang menurut saya asik ya. Membantu banyak orang itu yang itu menjadi impian banyak orang, umroh kemudian haji, dan mungkin mimpi mengajak anak jalan-jalan ke luar negeri. Itu mimpi yang selama ini dirasa mahal Mas. Orang kadang mau ngurusin kebutuhan, menuhin kebutuhan sehari saja sulit, apalagi haji dan lain-lain, apalagi jalan-jalan ke luar negeri gitu. Tapi dengan saya terjun di dunia ini, saya jadi paham bahwa ternyata itu tidak sesulit, tidak semahal yang mereka bayangkan selama ini. Kalau dari layanan sendiri bisa juga misalkan saya misalkan mau ngurus paspor dan sebagainya bisa juga melalui sini. Bisa Mas, tapi itu sekedar secondary ya. Artinya yang utama itu kita di penyelenggaraan biro jasa perjalanan. Jadi kita ini nggak bisnis umroh loh Mas. Kita nggak bisnis ibadah, tapi kita ini membantu penyelenggaraan perjalanan, biro perjalanan. Kalau umrohnya itu kan gratis sebenarnya, asal mereka sudah di mana namanya di Mekah. Hajinya juga gratis, mereka ndak bayar, tapi kan mereka butuh hotel, mereka dari Indonesia butuh ke sana, butuh makan dan lain-lain. Nah itu yang kita bantu itu. Makanya harganya bisa fluktuatif dan lain-lain begitu. Itu Mas. Jadi haji dan umrah ini sebenarnya gratis dan kita ini fokus di penyelenggaraan perjalanan dan akomodasi yang terkait ibadah itu. Jadi bukan bisnis ibadah. Iya. Perlu digarisbawahi ini. Oke. Ya. Nah, mungkin bisa bicara lebih detail Mas Heri tentang ini. Mungkin banyak anggota PLN ataukah masyarakat yang ingin, kalau seandainya ingin tahu, saya ingin pergi haji nih, gimana sih caranya? Mulai dari mendaftarnya itu seperti apa? Bisa dijelaskan sedikit? Sebelum ke situ, tadi paspor ya. Iya. Paspor itu kita misalnya membuat program itu kan di luar paspor, karena harga paspor itu sebenarnya kalau dari pusat sama, tapi operasional untuk pembuatan bisa berbeda-beda Mas. Jadi harganya mungkin saat ini 350.000 gitu ya kalau daftar sendiri. Cuma kalau orang daerah biasanya kan harus bolak-balik, ngurusnya datanya tidak lengkap, balik lagi gitu. Nah kita memang ada membantu lah. Jadi tim kami ada gitu, yang memang biro-biro ini dikumpulkan oleh bagian imigrasi gitu. Jadi untuk memberi kemudahan bagi mereka-mereka yang bisa mengurus paspor dengan cepat situ. Iya. Bisa sih ngurus sendiri, tapi kadang-kadang kalau di hitung biayanya jatuhnya mungkin bisa lebih mahal daripada yang kita sampaikan gitu ya. Oke. Itu. Oke.
kalau bisa kita sarankan jamaah itu sudah punya paspor atau paling enggak bisa mengurus sendiri. Jadi biaya-biaya yang kita sampaikan tentang umrah itu sudah all in minus paspor. Ya paspor urus sendiri tadi. Urus sendiri. Kalau memang tidak mau repot sendiri, karena kadang-kadang datang ke kantor imigrasi syaratnya tidak cukup, balik lagi pulang. Ya kalau rumahnya dekat, kalau rumahnya jauh, nah itu jadi masalah. Kadang-kadang 2 kali belum selesai gitu. Nah kalau di tempat kita ini kan memang sudah kita siapkan, mereka datanya tinggal WA, kemudian sudah kita siapkan ke kantor imigrasi, mereka datang tinggal foto. Nah makanya mesti ada bayar lebih ya biasa ya Mas, itu kan jasmine gitu. Tuh. Oke, nah lalu kalau untuk program haji umrohnya sendiri seperti apa? Mungkin bisa diceritakan Mas. Jadi kita itu punya, bersyukur sekali alhamdulillah ya. Tahun ini kita sudah punya jadwal reguler Mas, 1 tahun ke depan, 1 musim ke depan kita sudah booking ada 13 tanggal, 13 jadwal keberangkatan. dalam 1 tahun itu Mas? Dalam 1 tahun ya, jadi sampai 2024 musim depan itu kita sudah punya jadwal yang fix pasti gitu. Ini yang dicari-cari jamaah sesungguhnya. Karena jamaah itu biasanya ikut biro apa tapi tanggalnya mundur. Karena memang bironya belum klik tanggalnya, belum booking gitu. Jadi ketika mau berangkat baru dicarikan jadwal. Kalau ini kita sudah siapkan karena kita yakin ini yang anggota BLN ini kan memang animonya tinggi Mas, luar biasa tinggi. Kemudian mereka bisa berangkat kapan saja gitu. Dan apalagi kan kita ini juga kerjasama dengan BLN ya, kita kan vendornya resmi BLN untuk biro perjalanan, baik itu penyelenggaraan umrohnya anggota-anggota BLN, kemudian hajinya, kemudian turnya, tur 3 negara, ada tur domestik, ada tur internasional, nanti banyak sekali. Oh banyak paketnya sebenarnya. Paketnya. Nah, jadi kalau kita ngobrol 1 jam ya enggak selesai Mas ini. Oke, jadi ini yang menarik bahwa sudah jadi dari jamaah sendiri sudah punya kepastian ya kalau ini berangkatnya kapan, saya tanggal berapa itu. Lalu untuk maskapai sendiri sudah semua lengkap. Kalau maskapai yang ini yang buka kita pakai Malaysia Airlines yang berangkatnya dari Jogja YIA ya, Jogja International Airport, pulangnya juga YIA. Jadi tidak lewat Jakarta, langsung nanti dari. Wah, nah ini untuk yang di Jawa Tengah dan sekitarnya ini mungkin jauh lebih dekat ya. Ya, betul Mas. Jadi kalau misalnya bisa satu rombongan, katakan dari mana ya? Wonogiri misalnya, grup Wonogiri ini, grup Wonogiri, misalnya bisa satu rombongan 30 orang, 40 orang, syukur 45 orang. Pokoknya berangkat dari rumah sampai rumah. Itu kuotanya minimal berapa Mas? Jadi kuota kita sesuaikan dengan bis yang ada di sana Mas. Dari Madinah ke Mekah itu kan ada bis, kuotanya sekitar 40 sampai 50 orang gitu. Oke. Jadi maksudnya grup rombongan dari sini ya disesuaikan dengan sana. Nanti kalau jumlahnya 75 gitu kan, satu bis penuh 50, satunya bis jadi ada 1,5. Bayar bisnya sama. Nah, itu kita berpikir efisiensi di situ. Seninya di travel kan begitu, menyajikan perjalanan yang enak, nyaman, tapi berbiaya terjangkau gitu. Oke, nah bilang murah karena murah itu relatif dan identik dengan apa adanya fasilitasnya. Kita standarnya standar pelayanan, bukan standar harga murah Mas, maksudnya gitu ya. Kita nyamanan gitu. Nomor 1 ya. Iya, betul. Oke. Nah, maskapai tadi menggunakan Malaysian Airlines dari Jogja. Lalu untuk nanti setibanya di sana juga sudah Mas. Semua ya. Kita ini kan kerja tim Mas kalau di biro seperti ini ya. Jadi kita nanti di bandara ketika mereka dari rumah ya. Jamaah ini dari rumah misalnya bisa satu rombongan, kita kan titik kumpulnya bisa di misalnya Wonogiri ya contoh tadi, atau Kebumen atau Cilacap, kita bisa fasilitasi bis misalnya berangkat bareng dari satu tempat sampai ke YIA. Dan sampai YIA sudah ada yang punya tim kita untuk handling, ngarah-ngarahkan, kemudian bawain kopernya sampai mereka naik ke
cabin pesawat, sampai pesawat berangkat, sampai sana juga udah disambut lagi sama tim handling kita Mas. Jadi diarahkan, kemudian di sana nanti dibimbing sama pemandu ibadahnya, pembimbing ibadahnya namanya mutawif gitu. Nanti arahkan sampai cara-cara ibadahnya dibimbing, kemudian hotelnya juga sudah disediakan, makannya disediakan, pokoknya all in lah sudah. Tinggal berangkat, istilahnya sampai ada yang tanya, terus kalau udah bawa sang gimana? Oh sudah, makan sudah siap, yang penting nggak usah beli oleh-oleh, nggak bawa sang. Pokoknya pasti tidak usah khawatir lah ya, soalnya makanan sudah terjamin, penginapan sudah jelas semua. Jadi yang kita sampaikan harga itu, mohon maaf, kita tidak pengen ada yang disembunyikan. Kadang-kadang 20 juta berangkat umroh, orang tertarik, ternyata belum perlengkapan, belum airport tag, macam-macam. Ternyata setelah ditotal 40 juta juga gitu. Kan ada cara marketing begitu Mas. Gitu. Kalau kita bilang all in minus paspor. Nah berarti kalau misalkan nih saya mau daftar gitu, nanti saya juga harus cari teman-teman tadi yang ingin berangkat bareng. Iya. Kuota terus menghubungi Swandra ya. Yang nanti prosesnya langsung di situ. Ya, kalau sahabat-sahabat BLN ini bisa menghubungi langsung ke kantor pusat BLN. Nah, apalagi BLN ini kan banyak program, terutama program kesejahteraan ya. Iya. Dari dulu BLN itu punya misalnya arisan motor yang harga motor 18 juta, tapi total bayar cuma 12.850.000. Ya. Nah, termasuk mobil, rumah dan sebagainya kan anggota-anggota selama ini dapat kemudahan dan kemurahan Mas. Iya. Termasuk di umroh. Nah, mobil sudah tercapai, mimpi-mimpi kan itu di BLN itu semua bisa bermimpi dan semua bisa mewujudkan mimpi. Yang termasuk umroh haji itu kadang-kadang orang memang ini memimpi yang kayak utopis, kayak sulit diraih itu. Tapi dengan BLN ini semua bisa. Jadi banyak program yang dikolaborasikan dengan BLN Mas. Jadi Swandra ini kita sebagai vendor untuk penyedia biro jasa perjalanan umroh haji dan tur-tur lain bekerja sama dengan BLN yang punya skema pembiayaan bermacam-macam itu nanti di kombinasi mereka. Dan ini rata-rata banyak anggota yang sudah pinter ini. Jadi umroh misalnya nih harga 32.900, ya, 32.900. Itu total bayar cukup 25.300.000. Tuh, kan banyak Mas potongan. Selisihnya ya. Ini hanya PLN yang bisa Mas. Swandra juga nggak bisa ini. Swandra nggak bisa ini. Yang bisanya PLN. Untuk bisa booking seat atau pesen keberangkatan, langsung menghubungi kantor BLN pusat. Mungkin di Salatiga atau di Solo, gitu. Jadi di sana sudah ada form pendaftarannya Mas. Langsung sudah bisa di sana. Oke. Sudah ada pendaftarannya, kemudian tinggal bayar di sana. Kalau ada yang ditanyakan tinggal konsultasi gitu. Jadi kalau mau lewat BLN jauh lebih murah. Tapi kalau tidak mau lewat BLN, misalnya dengan cukup bayar dari harga 32.900 tadi, bayar 7.900.000 bisa langsung berangkat. Pakai dana talangan pihak ketiga nih Mas. Pihak ketiga itu ada beberapa lah yang mungkin besok bisa kita share lah. Ini beberapa pilihan gitu. Jadi ngangsurnya nanti setelah pulang umroh. Setelah umroh itu nanti kalau harga 32 juta DP itu bayar ke Swandra. Iya. Dari harga dikurangi pembiayaan yang dia dapatkan. Kalau di salah satu pembiayaan mungkin kita sebut namanya Amitra itu maksimal 25 juta plafon itu. Jadi kalau dapat dibiayai Amitra 25 juta maka cukup bayar 7.900.000 sudah bisa langsung berangkat umroh. Gitu, Mas. Kemudian bulan depan setelah pulang itu langsung 1 juta sekitar 1.400.000 lah gitu. Sesuai tenor yang diambil. Tenornya 2 tahun. 2 tahun ya. Nah, kalau kendaraan leasingnya lah dia. Iya betul. Dan ini bagusnya tanpa agunan. Jadi ya dan karena sudah berapa kali Mas kita dengan BLN ini
Mitra sendiri kan mungkin juga sudah bagus semua sampelnya orang PLN itu kan, apalagi